Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad dari SMK Muhammadiyah Slawi akan menjelaskan cara mengkonfigurasi mikrotik menggunakan router dan blok situs Linux dan file MP3 MKV serta membahas tentang troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN menggunakan mikrotik router. Login ke router menggunakan Winbox. Yang pertama, buka aplikasi Winbox pada tab menu, naik box, klik tombol refresh dan tunggu sampai identitas router port muncul, kemudian klik connect. Setelah berhasil login ke router mikrotik menggunakan Winbox, tahap selanjutnya adalah setting router mikrotik untuk mendapatkan akses internet. Pastikan modem terhubung ke port Ether 1 pada router mikrotik dan port Ether 2 router mikrotik terhubung ke switch atau perangkat komputer. Kemudian setting SNTP client. Masuk menu sistem, klik SNTP client. NTP network protokol server digunakan untuk sinkronisasi waktu pada router mikrotik. Dikarenakan router mikrotik tidak memiliki baterai untuk menyimpan konfigurasi waktu untuk wilayah Indonesia, kita bisa menggunakan NTP server 203.160.128.3 untuk konfigurasi waktunya. Kemudian mendapatkan IP dari ISP. Langkah ini diperlukan supaya router mendapatkan IP dari ISP. Untuk itu, masuk ke menu IP, klik DHCP client, maka akan muncul kotak dialog DHCP client, lalu klik tombol plus. Karena koneksi internet berada di port Ether 1, maka pilih Ether 1 pada pilihan interface, kemudian klik apply, lalu OK. Lalu konfigurasi IP untuk gateway. Masuk menu IP, klik address, dan untuk konfigurasi gateway LAN Ether 2, klik tombol plus pada kotak dialog address list. Kemudian pada kotak dialog new address list isi dengan IP address 192.168.100.1/25, network 192.168.100.6, interface Ether 2, lalu klik apply OK. Lalu membuat konfigurasi gateway WLAN Ether 3, klik kembali tombol plus pada kotak dialog address list dan isi dengan konfigurasi IP address 192.168.200.1/24, network 192.168.200.0, interface Ether 3, lalu klik apply, kemudian OK. Sekarang gateway Ether 2 dan Ether 3 sudah selesai dibuat. Kemudian membuat IP dari router mikrotik. Pada langkah ini diperlukan agar router memberikan IP untuk perangkat PC yang terhubung melalui port Ether 2. Silakan klik menu pada IP, kemudian pilih DHCP server. Untuk menampilkan kotak dialog DHCP server, klik tombol DHCP 1 pada kotak dialog DHCP server, pilih Ether 2 pada kotak pilihan DHCP server interface, lalu klik next. Pada kotak isi DHCP address space isi dengan 192.168.100.0/25, lalu klik next. Pada kotak isian gateway for DHCP network isi dengan 192.168.100.1, lalu klik next. Karena kita akan membatasi jumlah perangkat yang bisa terkonek sejumlah 99 klien, maka pada isian address to give out kita isi dengan 192.168.100.2, lalu 192.168.100.100, kemudian klik next. Pada kotak isian DNS server dilewatkan saja, kemudian klik next. Pada kotak isian
List time atau jangka waktu sebuah IP address bisa dipakai oleh klien. Isikan dengan satu ID 000.00. Artinya IP address berlaku hanya 1 hari saja. Kemudian klik next. Setelah DHCP server untuk LAN Ether 2 selesai dibuat, lakukan hal yang serupa untuk konfigurasi DHCP server WLAN Ether 3. Namun jangan lupa ubah address to give out sesuai soal. Space 192.168.200.0/24. Gateway for DHCP network 192.168.200.1. Address to give out 192.168.200.192.168.200.100. Pada akhirnya DHCP server akan seperti itu. Kemudian untuk setting DNS, masuk ke menu IP, pilih DNS pada kotak dialog DNS setting, silakan checklist pada allow remote request. Dynamic server akan terisi secara otomatis, kemudian klik apply lalu OK. Kemudian setting NAT atau network address translation. NAT itu berfungsi sebagai translasi alamat IP publik ke alamat IP private untuk sebaliknya atau sebaliknya. Penggunaan NAT untuk efisien dalam alokasi alamat IP. Masuk ke IP, pilih firewall. Setelah muncul kotak dialog firewall, pilih NAT. Kemudian klik tombol plus pada kotak dialog new NAT role, klik tab general, lalu pada pilihan change pilih secret dan pada pilihan out interface pilih enter 1. Kemudian pada tab action pilih masquerade lalu klik apply OK. Setelah settingan selesai, tunggu sampai PC terkonek dengan internet. Cek koneksi dengan masuk ke menu new terminal lalu ketik ping google.com dan coba membuka website menggunakan browser untuk mengetahui apakah PC sudah bisa mengakses internet. Jika terasa terlalu lama, buka kontrol panel, pilih network and internet, kemudian network connection, lalu klik kanan Ethernet dan klik disable. Setelah itu buat enable kembali. Jika settingan dari awal, maka seharusnya PC sudah terkoneksi dengan internet dan bisa mengakses situs. Mengaktifkan web proxy, buka menu IP, kemudian pilih web proxy dengan konfigurasi checklist, opsi enable dan opsi anonymous agar bisa digunakan tanpa login. Port 8080. Saja administrator, nama /peserta @sekolah.cc.id. Kemudian konfigurasi hotspot pada router. Hotspot di MikroTik berfungsi sebagai captive portal atau autentifikasi login. Buka menu IP, klik hotspot, kemudian pada tab server klik hotspot setup, dipilih hotspot interface, pilih Ether 3. Kemudian klik next sampai dengan DNS name. Pada kotak isian DNS name isi dengan ukk2020.id untuk mengakses login page. Selanjutnya klik next dan biarkan parameternya terisi secara default. Konfigurasi radius pada router. Radius atau remote authentication dial-in user server merupakan protokol jaringan yang menjalankan service management, authentication, authorization, dan accounting secara terpusat untuk user yang terkoneksi dan yang akan menggunakan resource jaringan. Fitur radio server pada MikroTik disebut user manager. Jika pada packlist sudah ada paket user manager, langsung saja kita masuk ke menu radius, lalu klik tombol plus dan konfigurasikan pada tab general. Checklist opsi hotspot pada bagian service address isi dengan IP localhost yaitu 127.0.0.1. Secret isi dengan
ucom 2020 atau bisa dengan isi yang lain. Kemudian klik apply lalu oke. Harap diingat untuk bagian secret karena ini merupakan password untuk berinteraksi dengan server Radius. Masih di menu Radius, klik tombol incoming lalu cek list opsi expert, kemudian klik apply oke. Selanjutnya buka menu IP, pilih hotspot, klik server profile, double klik user profile yang kita gunakan yaitu hsprof1, lalu klik tab Radius dan checklist opsi user Radius, kemudian klik apply oke. Selanjutnya untuk konfigurasi pada server Radius, buka web browser lalu ketik http 192.168.100.1 per username, kemudian login ke username dengan login admin tanpa password. Setelah berhasil login, buka menu router untuk menambahkan router klien Radius. Klik menu add, pilih new. Isi parameter router details, nama routerku atau isi dengan keinginannya. IP address 127.0.0.1 share secret ucom 2020 sama dengan secret yang digunakan di Mikrotik. Time zone plus 07. Lalu klik add. Membuat user manager di Radius. Membuat profil untuk menentukan ketentuan atau role atau aturan suatu user seperti bandwidth, waktu akses internet dan lain-lain. Buka menu profil, lalu tab menu profil, kemudian klik tombol plus dan isi nama profilnya sesuai keinginan. Misalnya profil 1, kemudian klik create. Masih di menu profil, klik tab limitation, lalu klik add, kemudian klik new, isi parameter name image word atau sesuai keinginan, kemudian klik add. Masih tetap di menu profil, klik tab profil untuk menambahkan limitasi untuk profil 1, lalu klik add new limitation. Pada bagian time, atur waktu penggunaan internet sesuai dengan ketentuan soal yakni pukul 07 sampai 16. Pada bagian limit, cek opsi limit sesuai limitasi yang kita buat, kemudian klik add. Setelah profil selesai dibuat, klik save profil. Selanjutnya buat 20 akun hotspot secara random di Radius. Buka menu user, pilih add, klik batch. Isi parameter user details, number of user 20, jumlah user yang akan dibuat, username prefix, ucom, nama awalan user bisa diisi sesuai keinginan. Username length 3 panjang karakter username setelah prefix. Password length 3 panjang password. Asis profil 1 sesuai profil yang sudah dibuat, kemudian klik add. Sekarang ada 20 user akun baru yang akan digunakan untuk login ke hotspot. Untuk melihat hotspot user tertentu, double klik user yang akan kita lihat hotspotnya. Kemudian untuk pembahasan konfigurasi access point, gunakan perangkat access point konvensional yang terhubung di router Mikrotik. Pertama kali kita harus hubungkan perangkat access point ke Ethernet PC atau laptop dan pastikan access point sudah direset, dalam arti setting default. Lihat pada bagian bahan perangkat access point untuk melihat alamat user dan password. Buka web browser dan masukkan alamat access point user dan password. Pada menu utama pastikan pilih quick setup. Pada bagian password langsung kita klik next. Di bagian operasi mode pastikan memilih access point lalu klik next. Setting SSID sesuai soal yaitu nama underscore peserta @proxy UKK. Contoh Ahmad @proxy UKK. Lalu di bagian security pilih disable wireless security. Pada soal tidak ada ketentuan mengenai password. Selanjutnya klik next. Pilih static IP pada network setting, isi IP address
dan subnet max 255.255.255.0 dan disable opsi DHCP server. Cek konfigurasi apakah sudah sesuai konfigurasi, kemudian klik finish dan tunggu access point merepot perangkatnya. Setelah perangkat access point selesai repot, hubungan perangkat access point ke router Mikrotik pada ketiga dan lakukan pengujian di sisi wireless client. Menguji wireless client, hubungan smartphone atau laptop ke Wi-Fi Ahmad at proxy UKK sesuai SSID yang kita buat dan akan didirect ke halaman login. Jika tidak langsung didirect ke halaman login, buka web browser dan ketik alamat ukk2020.id sesuai dengan DNS name yang sudah kita buat. Isi login dan password yang sudah dibuat di user manager. Konfigurasi firewall Mikrotik. Blok ping IP address 192.168.100.2 192.168.100.50 ke router. Masuk ke menu IP, klik firewall, kemudian klik filter rules dan klik tombol plus. Isi parameter new firewall rules, change input SRC address 192.168.100.2 192.168.100.50 protokol ICMP action drop, kemudian klik apply lalu OK. Lalu untuk pengujian, cek IP client LAN laptop dengan koneksi LAN dan pastikan IP client LAN berada di range 192.168.100.2 192.168.100.50. Jika IP tidak termasuk dalam tersebut, rubah IP secara statis, misal 192.168.100.25. Lalu ping ke router. Kemudian blok ping IP address 192.168.100.51 ke 192.168.100.100 ke client wireless. Masuk ke menu IP, pilih firewall, kemudian klik filter rules dan klik tombol plus. Isi parameter new firewall rules, change forward SRC address 192.168.100.51 192.168.100.100 DST address 192.168.200.0/24 protokol ICMP action drop, kemudian klik apply OK. Untuk pengujiannya caranya hampir sama dengan pengujian blok ping ke router. Setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Masuk ke menu IP, klik firewall, kemudian klik filter rules dan klik tombol plus. Isi parameter new firewall rules, change input action log, checklist opsi log prefix logging ke Mikrotik atau isi dengan keinginan, kemudian klik apply lalu OK. Kemudian buka menu sistem, pilih login, klik tombol plus pada kotak dialog logging dan isi parameter new log role prefix logging ke Mikrotik sesuai dengan log prefix di firewall action disk. Pengujiannya, masuk ke menu log dan cek apakah akses ke router tercatat di log dengan prefix logging ke Mikrotik tersimpan di disk. Blok sheet http www.linux.org. Masuk ke menu IP, pilih firewall, kemudian klik filter rules dan klik tombol plus. Isi parameter new firewall rules, change forward content linux.org action drop, klik apply lalu OK. Dan untuk pengujian blocking file MP3 dan MKV. Untuk blocking file MP3, masuk ke menu IP, kemudian klik firewall, kemudian klik filter rules dan klik tombol plus. Isi parameter new file rules dengan change forward content MP3 action drop, kemudian klik apply OK. Dan untuk blocking MKV, masuk ke menu IP, pilih firewall, kemudian klik filter rules dan klik tombol plus. Isi parameter new firewall rules dengan change forward content MKV action drop, kemudian klik apply OK.
Pengujian web proxy. Jika klien menggunakan proxy, maka klien dapat mengakses situs atau file yang diblokir firewall router. Di sini kita menggunakan web browser Chrome dan OS Windows 10. Buka settingan Chrome lalu ketik proxy di pencarian, kemudian buka setelah proxy. Di bagian manual proxy setup, isi address dengan 192.168.200.1 port 8080, kemudian save. Lalu silakan buka http www.linux.org di web browser dan harusnya situs tersebut sudah bisa dibuka.